Sidang tahunan MPR RI seharusnya menjadi panggung kehormatan, tempat para wakil rakyat meneguhkan sumpah dan tanggung jawab mereka. Tapi apa jadinya kalau di momen sakral itu justru yang tersisa hanyalah tawa, joget, dan canda? Sementara rakyat di luar sana masih harus berjuang dengan harga kebutuhan yang melambung, pekerjaan yang sulit dicari, dan beban hidup yang tak pernah ringan. Ya, inilah yang terjadi baru-baru ini. Seusai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan, sejumlah anggota DPR RI tampak berjoget riang, mengikuti lagu daerah yang diputar sebagai hiburan. Dari Sajojo hingga Gamu Famire, ruang sidang mendadak berubah seakan panggung pesta. Ada yang berdiri dari kursinya bergoyang dengan semangat, bahkan tertawa lepas. Namun di balik tawa itu ada satu wajah yang mencuri perhatian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk diam datar, tanpa senyum, tanpa ikut larut dalam euforia joget para anggota dewan. Ekspresinya dingin, kontras, dan justru lebih nyaring daripada 1000 kata. Pertanyaannya, kenapa momen ini begitu mengganggu banyak orang? Kenapa ekspresi dingin Gibran justru dianggap mewakili perasaan rakyat? Karena di balik joget itu, publik melihat ironi. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi simbol keseriusan justru tampil seperti pesta ulang tahun. Padahal mereka digaji ratusan juta dari uang rakyat. Ya betul, gaji dan tunjangan fantastis. Sementara rakyat di daerah pemilihan mereka banyak yang harus menahan lapar. Bahkan sempat beredar isu anggota DPR menerima gaji 100 juta per bulan. Ketua DPR Puan Maharani buru-buru klarifikasi. Mengutip dari CNBC Indonesia, Puan Maharani mengatakan, bukan kenaikan gaji, hanya kompensasi karena rumah jabatan dikembalikan ke negara. Tapi apa bedanya? Faktanya, uang yang mereka terima tetap bertambah. Dan pertanyaannya lagi, apakah tunjangan itu benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat? Atau hanya sekedar mempertebal kenyamanan pribadi? Rakyat setiap hari dipusingkan harga beras, kenaikan BBM, dan lapangan kerja yang semakin sempit. Sementara para anggota dewan bisa berjoget di ruang sidang dengan bayaran tinggi dari uang pajak kita. Apakah ini pantas? Apakah ini pantulan wajah bangsa yang sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan? Atau justru cermin betapa jauhnya jarak antara rakyat dan wakilnya? Dan diamnya Gibran justru menjadi simbol canggungnya rakyat melihat wakilnya berjoget di ruang sakral. Simbol kritik bahwa rakyat sebenarnya tidak ingin wakilnya larut dalam pesta, tapi serius menyelesaikan kerja. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mencoba meluruskan. Mengutip dari tribunnews.com, katanya joget itu hanya ekspresi kebahagiaan. Perayaan kemerdekaan tidak mengurangi keseriusan DPR dalam bekerja. Tidak merusak marwah lembaga. Benarkah? Mari kita jujur. Apakah rakyat percaya begitu saja? Atau justru rakyat semakin melihat bahwa DPR lebih piawai mencari pembenaran daripada memberikan teladan? Bayangkan kalau sidang itu ditonton oleh jutaan rakyat, lalu yang terlihat bukan keseriusan, melainkan joget-joget di kursi empuk dengan jas mahal,
Bagaimana perasaan petani yang panennya jatuh harga? Bagaimana perasaan buruh yang gajinya tak naik-naik? Bagaimana perasaan guru honorer yang masih digaji di bawah UMR? Apakah mereka bisa ikut tertawa melihat para wakilnya berjoget? Inilah yang membuat video itu viral. Karena diamnya Gibran sekali lagi berbicara lebih banyak daripada pidato berjam-jam. Diam itu menjadi sindiran, menjadi tamparan bagi DPR, bagi seluruh pejabat yang lupa bahwa kepercayaan rakyat itu mahal dan bisa hilang dalam sekejap. Kita tidak sedang berbicara joget semata, kita sedang membicarakan simbol. Joget itu simbol jarak antara rakyat dan wakilnya. Joget itu simbol betapa ringannya mereka memperlakukan ruang sakral. Sementara rakyat memperlakukan ruang hidupnya dengan penuh perjuangan. Dan diamnya Gibran bisa jadi bukan sekedar ekspresi pribadi, tapi juga cermin suara hati rakyat yang lelah, tapi masih berharap ada perubahan. Pertanyaan sederhana, apakah para wakil rakyat itu masih layak disebut wakil? Kalau di saat rakyat menderita, mereka masih bisa tertawa dan berjoget di kursi kekuasaan? Bagaimana menurut kalian? Apakah aksi joget ini bisa dimaklumi sebagai hiburan atau justru melecehkan marwah lembaga negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.